Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baik, kita pelajari akuntansi perusahaan dagang. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Nah, pada perusahaan-perusahaan yang relatif besar, selain jurnal umum juga bisa mencatat transaksi dengan jurnal khusus. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis dan bersifat rutin. Nah, ya, jadi sangat sering terjadi. Nah, ada 4 jurnal khusus yang dibuat atau digunakan, yaitu yang pertama untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Ya, maka dicatat dalam jurnal atau buku penerimaan kas. Berikutnya, kalau terjadi transaksi pengeluaran kas, maka dicatat pada jurnal atau buku pengeluaran kas. Semua transaksi pembelian barang dagang secara kredit dicatat pada jurnal atau buku pembelian. Demikian juga kalau terjadi penjualan barang dagang secara kredit, dicatat pada jurnal atau buku penjualan. Nah, untuk transaksi yang tidak masuk 1 sampai dengan 4, itu tetap dicatat dalam jurnal umum. Dari 4 kategori tersebut, kita kelompokkan yang terkait dengan transaksi penjualan. Kalau terjadi penjualan secara kredit, dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian, kalau terjadi penjualan secara tunai atau penerimaan kas dari transaksi di luar penjualan tunai, dicatat dalam jurnal atau buku penerimaan kas. Terkait dengan transaksi pembelian, kalau ada pembelian secara kredit, dicatat dalam jurnal pembelian. Kemudian kalau ada pembelian secara tunai ataupun ada pengeluaran kas di luar pembelian tunai, dicatat pada buku atau jurnal pengeluaran kas. Adalah format atau bentuk jurnal atau buku penjualan, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Saudara bisa melihat di halaman 44, nah, sama, ada tanggal terjadinya transaksi, nomor bukti, keterangan, referensi, kemudian kolom debit kredit dijadikan 1, hanya di situ diberikan keterangannya, debitnya, akun piutang usaha, kreditnya penjualan. Baik. Semua transaksi penjualan secara kredit dicatat pada buku atau jurnal penjualan ini. Nah, secara harian, setiap transaksi itu langsung dipindah bukukan ke buku besar pembantu piutang. Nah, kemudian secara total, setiap akhir periode, kita pindahkan ke buku besar piutang usaha dan penjualan. Berikut adalah contoh format jurnal atau buku penerimaan kas. Saudara di modul bisa lihat di halaman 45, nah. Ya, sama, karena ini jurnal, ada tanggal, keterangan, referensi, hanya saja kolom debit kreditnya kita pisah, nah, ya, yang di debit yang disediakan adalah kolom akun kas dan kolom potongan penjualan. Kemudian kolom kredit, akun yang disediakan adalah kolom piutang usaha dan akun penjualan. Dan karena perusahaan sangat mungkin menerima kas dari transaksi di luar penjualan barang dagang, maka disediakan kolom lainnya. Ya, nama akunnya apa dan totalnya berapa. Ya. Sama seperti halnya buku atau jurnal penjualan, secara harian kita pindah bukukan ke akun buku besar
pembantu terkait ya. Kemudian secara total kita juga harus memposting ke akun buku besar masing-masing.